Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Rahman. Di sini saya akan membahas sedikit tentang artikel yang berjudul Analisis Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan struktur perekonomian? Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada di dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang mana di dalamnya terdiri dari sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input, dan pasar output. Semua komponen-komponen tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda. Elemen-elemen dari suatu perekonomian terdiri dari pasar input atau faktor produksi, pasar output atau barang dan jasa, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sistem ekonomi. Elemen-elemen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi layaknya struktur organisasi. Struktur perekonomian juga memperlihatkan satuan-satuan perekonomian, hubungan-hubungan, dan saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, apa hubungan antara pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian? Menurut artikel yang saya baca yang berjudul Analisis Pendapatan, Pertumbuhan, dan Struktur Ekonomi Nasional, dapat saya simpulkan bahwa dengan menerapkan struktur ekonomi yang baik dan seimbang, mampu meningkatkan pendapatan nasional yang berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya saja dalam artikel sendiri dikatakan bahwa pada tahun 2004, struktur ekonomi kita sebenarnya sudah berada pada struktur ekonomi yang bukan lagi pertanian, tetapi telah bergeser ke struktur ekonomi industri, yang mana memiliki share terhadap pendapatan nasional peringkat pertama. Nah, dengan menerapkan struktur ekonomi industri yang lebih diarahkan pada pengembangan industri menengah dan kecil pedesaan, khususnya agroindustri yang lebih merata dalam mengolah potensi wilayah pedesaan dan pertanian, sehingga sektor pertanian tidak lagi dalam kategori pertanian tradisional. Upaya ini akan menghasilkan struktur ekonomi yang semakin seimbang yang nantinya akan dicapai suatu struktur ekonomi yang benar-benar dapat memecahkan berbagai masalah sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana hal tersebut akan memberikan share terhadap pendapatan nasional sekaligus menjadi tolak ukur tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun profil dari Kota Ternate merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku Utara yang memiliki prospek untuk berkembang lebih besar dibanding kota-kota lain di Provinsi Maluku Utara. Salah satunya pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam bidang transportasi yang mana setiap tahunnya selalu meningkat. Mengingat kontribusi sektor perdagangan merupakan income tertinggi terhadap perekonomian provinsi ini, oleh sebab itu dibutuhkan modal untuk menyalurkan barang dan jasa. Secara geografi sendiri, ibu kota sementara Provinsi Maluku Utara ini memiliki potensi yang menguntungkan untuk menjadi pusat distribusi barang yang akan disalurkan dari dan kota Ternate. Transportasi di kota Ternate untuk mengakses hubungan dengan kota-kota penting di sebelah timur maupun barat Indonesia adalah melalui laut dan udara. Karena secara fisik, kota Ternate yang berbentuk pulau mengharuskan untuk mengembangkan transportasi laut dan udara. Kota Ternate merupakan sebagai satu-satunya kota perdagangan di Maluku Utara yang dalam tahap pembangunan ini memberikan daya tarik terhadap investor-investor dari luar untuk mengembangkan usahanya di kota tersebut. Karena itulah Bandara Sultan Bahabullah dan Pelabuhan Ahmad Yani memiliki fungsi keberadaan dan peran yang strategis dalam pembangunan merupakan hal yang sangat diperlukan. Tabel 1.1 perkembangan laju pertumbuhan perekonomian PDRB Kota Ternate tahun 2004 sampai 2013 dalam persen. Dapat dilihat ya, untuk sektor-sektornya ada pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, jasa perusahaan, jasa-jasa. Dan adapun PDRB-nya ini berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi PDRB Kota Ternate yang cenderung menunjukkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan nilai produk domestik regional bruto atau PDRB,
Kota Ternate dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan nilai ini merupakan akibat dari perubahan atas dasar harga konstan dengan pertumbuhan harga barang dan jasa di tingkat produsen sangat meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kontribusi perkembangan struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate tahun 2004 dan sampai 2013, serta untuk mengetahui sektor-sektor mana saja yang menjadi sektor basis dan non-basis dalam perkembangan struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate. Adapun metode penelitian, yang pertama, lokasi penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif yang memakai data kurun waktu, dan data waktu yang digunakan yaitu 2004 sampai 2013. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara dengan berlokasi di Kota Ternate. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam bentuk studi kepustakaan dan mencatat dari buku-buku literatur serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber-sumber data yang digunakan sebagai data ini berasal dari BPS Provinsi Maluku Utara dan BPS Kota Ternate dalam angka tahun 2004 sampai 2013. Dan selanjutnya, metode pengumpulan data. Karena data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder, maka metode pengambilan data adalah dengan cara mengumpulkan langsung data-data yang telah diolah dan disediakan oleh instansi terkait, dalam hal ini yaitu BPS Kota Ternate. Yang terakhir yaitu metode analisis. Untuk menganalisis dan menentukan sektor basis dan non-basis serta sektor yang memiliki daya saing di Kota Ternate, maka dilakukan beberapa metode analisis data. Berikut metode analisis data yang dilakukan. Yang pertama, analisis location question atau LQ untuk menentukan sektor basis dan non-basis dalam perekonomian di Kota Ternate. Yang kedua, analisis shift share atau SS untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kota Ternate. Adapun penjelasan dari analisis location question. Analisis location question digunakan karena memiliki kebaikan berupa alat analisis yang sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri, substitusi impor potensial atau produk yang bisa dikembangkan atau ekspor, dan menunjukkan industri potensial untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis LQ ini merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui sektor basis dan non-basis yang berada di Kota Ternate. Secara sistematis, perhitungan LQ dinyatakan sebagai berikut. L sama dengan S per N per N. Adapun keterangannya yaitu LQ sama dengan Index Location Question. SI PDRB Sektor I Kota Ternate. S PDRB Total Kota Ternate. NI PDRB Sektor I Provinsi Maluku Utara. N PDRB Total Provinsi Maluku Utara. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dari analisis shift share atau SS. Analisis ini adalah salah satu teknik kuantitatif yang bisa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Formula yang digunakan untuk analisis shift share ini adalah sebagai berikut. Dampak real pertumbuhan ekonomi daerah atau hasil penjumlahan dari pengaruh pertumbuhan provinsi dapat dinyatakan yaitu DIJ sama dengan NIJ plus MIJ plus CIJ, atau DIJ sama dengan EIJ dikali minus EIJ. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional. NIJ sama dengan EIJ dikali RN. Yang selanjutnya, pergeseran proporsional atau proportional shift atau pengaruh bauran industri. Dengan rumus MIJ sama dengan EIJ dalam kurung RIN min RN. Lalu, pengaruh keunggulan kompetitif, yaitu CIJ sama dengan EIJ dalam kurung RIJ min RIN. Adapun keterangannya yaitu EIJ kesempatan kerja di sektor I daerah J, EIN kesempatan kerja di sektor I nasional, RIJ laju pertumbuhan di sektor I daerah J, RIN laju pertumbuhan di sektor I nasional, RN laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, analisis location question atau LQ. Hasil analisis perhitungan dengan metode location question LQ dapat diinterpretasikan sebagai berikut.
Jika nilai LQ lebih besar dari 1, artinya sektor itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Sektor memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan daerah bersangkutan, tetapi juga dapat diekspor keluar daerah. Lalu, jika LQ kurang dari 1, artinya sektor itu termasuk non-basis. Produk sektor di suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. Berikut ini hasil perhitungan LQ PDRB Kota Ternate tahun 2004 sampai 2013. Dapat dilihat pada tabel dari hasil analisis perhitungan LQ pada tabel 4.1, maka sektor basis dan non-basis di Kota Ternate sebagai berikut. Untuk sektor basis, yaitu ada listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Untuk sektor non-basis, yaitu ada 3, pertanian, pertambangan, dan industri. Yang selanjutnya, analisis Shifter atau SS merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah yang ada di Kota Ternate dibandingkan dengan perekonomian yang ada di Provinsi Maluku Utara. Tujuan analisis ini sendiri adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah Kota Ternate dengan perekonomian dan dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara serta melihat keunggulan kompetitif yang ada di Kota Ternate. Bisa dilihat dari tabel. Untuk PDRB-nya untuk DIJ segini ya. Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2004 hingga 2013 PDRB Kota Ternate mendapatkan hasil yang positif terhadap nilai DIJ atau pertumbuhan ekonomi daerah selama kurun waktu 2004 sampai 2013, nilai absolut serta keunggulan kinerja perekonomian daerah sebesar 4.048.430.484. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan dengan menganalisis struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dengan pendekatan pembentukan PDRB dapat ditentukan beberapa kesimpulan dengan menggunakan metode LQ dan SS di Kota Ternate dalam PDRB tahun 2004 sampai 2013. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hasil kontribusi perkembangan struktur perekonomian Kota Ternate dan hasil kontribusi perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate yang memiliki masing-masing didominasi sektor tertentu. Untuk yang struktur perekonomian Kota Ternate didominasi oleh sektor perdagangan, sektor pengangkutan, dan sektor jasa-jasa. Untuk yang pertumbuhan ekonomi Kota Ternate didominasi oleh sektor perdagangan, sektor jasa perusahaan, dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Yang kedua, hasil analisis perhitungan location question LQ menunjukkan bahwa ada 6 sektor basis dan 3 sektor non-basis. Adapun 6 sektor basis yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Untuk yang 3 sektor non-basis yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri. Untuk yang ketiga, hasil analisis perhitungan Shifter menunjukkan bahwa ada 5 sektor yang merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.